Kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali siang hari ini kami bersyukur kesempatan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Berkenanlah Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya dalam hidup kami yang cuma satu kali ini, kami berjumpa dengan pencipta kami. Kami mengalami kasih yang sejati yang hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hamba yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, sehingga pada akhirnya kami bukan hanya pendengar firman yang setia, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Mana suaranya siswa dari Depok? Oke, adik-adikku yang dari Tangerang. Oke, ada di sebelah sana ya. Yang dari Bekasi. Oke. Yang dari Bogor. Wah, ada Bogor ya. Ada yang dari Jakarta. Bapak Ibu guru, orang tua? Ada di sebelah sana ya. Oke, siapa yang dari tadi? Dari tadi Kak Alex masuk ke sini semua pertanyaannya gini ya. Udah makan belum? Saya jawabnya apa? Udah dari kecil. Dari kecil udah makan gitu ya, makanya bisa segede ini gitu ya. Shalom, selamat datang di KKR Siswa 2024. Senang sekali boleh kembali berjumpa di dalam KKR Siswa. Waktu online kita adakan juga. Dan kemudian yang terakhir onsite itu tahun 2017. Ada yang ikut 2017? Biasanya yang ikut itu pasti bajunya merah ya. Bajunya baju kaos. Kalau kamu angkat tangan ikut 2017, kamu nggak naik kelas berapa lama, begitu ya? Karena waktu itu beberapa teman-teman masih siswa begitu ya. Yuk kita sama-sama hari ini akan belajar satu tema yang menarik, the greatest love story. Di dalam dunia ini 90% tema itu biasanya tema cinta. Wah, kamu lihat tuh tema-tema cinta. Kenapa? Karena memang dunia haus akan cinta. Oke, tapi hari ini kita akan menyelami kisah terbesar yang pernah ada. The greatest love story. Coba kita sebut dulu temanya sama-sama. 1, 2 ya. Coba kasih tahu sebelahnya. The greatest love story. 1, 2 ya. Oke ya, kita sama-sama akan melihat. Nah, ayat yang kita baca ini sih ayat terkenal ya. Kalek saja kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita baca sama-sama 1, 2 ya. Saya mau tes karena ini ayat hafalan. Saya baca ayatnya ya.
alamatnya langsung semua bacakan. 1, 2 ya, Yohanes 3 ayat 16. Pada hafal ya. Jadi nanti dibawa pulang ayatnya. Ini bukan ayat yang cuma dihafal. Hari ini kita mohon Tuhan, saya boleh mengerti ayat ini, tapi lebih lagi mengalami kasih yang sejati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan sebelah kiri dalam bahasa Inggris, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Kalau kita bicara kisah kasih, Kak Alex ingin kita belajar yang ini pertama kali ya. The Bible is God's love book. Tahu dari mana kisah kasih yang sejati? Baca di dalam Alkitab. Itu adalah kitab yang menyatakan kasih Allah. The Bible is God's love book. Siapa penulisnya? God himself. Allah adalah penulis kisah terbesar ini. Dan Allah mengundang kita masuk di dalam kisah ini. Di dalam pergumulan saya mengikut Tuhan. Dulu saya pikir begini, adik-adikku, teman-temanku. Ini cerita saya, lalu saya bilang, Tuhan, mari masuk dalam cerita saya. Tetapi waktu saya belajar Alkitab lebih dalam, melewati pergumulan kehidupan, akhirnya menyadari ternyata bukan kita yang punya cerita. Lalu minta Tuhan masuk dalam cerita kita. Tapi Dia Allah yang punya cerita, yang mengundang engkau dan saya masuk di dalam ceritanya. Oke? Dari mana kita pelajari ceritanya Allah ini? Di mana kita pelajari? Kita melihatnya di dalam Alkitab. Kak Alex hari ini mau pakai kata yang sama. Great semua ya. Kalau Alkitab kita peres begitu rupa, ada 4 cerita yang ada di dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yuk. Yang pertama cerita penciptaan. Yang kedua cerita pemberontakan, fall. Yang ketiga cerita penebusan. Dan yang keempat cerita pemulihan, restoration. Kalau kita pakai kata great, biar gampang kita hafal. Great, pertama the great creation. Siapa pencipta terbesar? Allah sendiri. Yang kedua, the Great Rebellion. Terjadi pemberontakan terbesar sepanjang sejarah. Ada manusia yang berontak kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, the greatest love. Itu tema kita hari ini. Dan yang terakhir, the greatest restoration. Oke, coba hafalkan yang paling bawahnya. Paling sana, the greatest. Kedua, the greatest rebellion. Yang ketiga, the greatest love. Yang keempat, the greatest. Biar pulang diingat, kita pakai gerakan ya. Oke, sekarang gerakannya sederhana. The greatest creation, the greatest creation. Jangan begini nanti temanmu gitu ya. Ya, the greatest creation. Yang kedua, the greatest rebellion. Manusia itu berontak kepada Allah. Maka gerakannya gitu ya. The greatest rebellion. Oke? The greatest creation, the greatest. Agak di atas kepala sedikit ya, karena kita semuanya ini melawan Allah ya. Yang ketiga, the greatest. Agak susah ya, jangan kau begini nanti temanmu pingsan ya. Yang keempat, dari mana pemulihan itu? Allah berikan pemulihan mulai dalam hati yang terima Yesus dan berakhir kepada seluruh ciptaan. Maka yang terakhir gayanya begini ya. The greatest
restoration. Wih, gitu ya. Oke, bisa berdiri yuk, sama-sama kita coba ya. Apakah kisah Allah? Nanti kita mulai ya. Kalau Kak Alex tanya apakah kisah Allah? Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, siap. Apakah kisah Allah? The greatest, and the greatest. Gitu ya. Oke, silakan duduk. Karena nanti kalau pulang papa mamamu tanya, tadi khotbahnya apa? Papa mama siap, saya mulai. Gitu ya. Kadang-kadang nanti ditanya, guru nanya, apa khotbahnya kemarin? Ibu, bapak duduk, siap. Gitu ya. Yuk kita mulai satu-satu ya. Kita akan coba pelajari setiap bagian ini. Yang pertama adalah the greatest creation. Coba yang laki-laki yang baca ya. Kenapa? Karena kami dicipta lebih dulu. Ayo laki-laki baca ya. Ya benar ya. Oke, 1, 2 ya. Pada awalnya. Wow, indah sekali. Waktu dunia ini pertama kali diciptakan Allah. Apa tujuan penciptaan? Tolong yang perempuan. 1, 2 ya. Nah teman-teman, perhatikan ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Harusnya kita itu adalah makhluk yang mencerminkan Allah. Itulah namanya gambar dan rupa Allah. Harusnya waktu orang melihat hidup kita, siapa yang dia lihat? Kamu dan saya gambarnya siapa? Gambarnya Tuhan. Harusnya waktu orang lihat hidup kita, dia lihat siapa? Tuhan. Ada nggak temanmu begitu lihat kau? Ih, kau Tuhan banget sih. Belum. Ayo, kamu gambarnya siapa dong? Ya, kok bisa gitu ya? Waktu orang lihat hidupmu, orang bilang apa? Dasar kau anak setan. Lebih mirip siapa? Kenapa ini terjadi? Nah, kita lihat. Karena manusia menyimpang. Manusia cari makna kepuasan di luar Tuhan. Akhirnya terjadilah the greatest rebellion. Ayo, semua yang pernah berdosa, baca. Berdosa semua? Baca ya. 1, 2 ya. Allah ciptakan kita unik untuk mengasihi. Mau senam sore lagi. Manusia dicipta untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, menerima diri, memelihara alam. Lihat ya, manusia dicipta untuk mengasihi, menyembah Allah, mengasihi sesama, menerima diri, memelihara alam. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia berontak. Nah, kebalik semua. Lihat apa yang terjadi. Allah dibuang. Sesama, mati. Kita ingat ada abang tega bunuh adiknya sendiri. Siapa namanya? Kain. Pembunuh terbesar. Membunuh 1/4 manusia. Gitu ya. Apa yang terjadi? Alam harusnya diapain tadi? Dipelihara. Bodohnya manusia di dalam dosa. Allah dibuang, alam disembah. Itulah bodohnya. Lihat, ketika manusia berontak kepada Allah, hilang semua strukturnya. Allah dibuang, sesama malah dibunuh. Diri sendiri malah tidak diterima. Aku kenapa begini Tuhan? Kalau lihat kaca mulailah, Tuhan kenapa muka aku begini? Nah, ada remaja begitu. Tuhan serius waktu kau ciptakan aku. Yang mana hidung Tuhan, yang mana hidung? Kenapa muka aku hidung semua? Nah itulah remaja ya. Lama di depan kaca. Dan alam harusnya dipelihara. Jadi malah alam disembah. Ngeri sekali. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak mencapai tujuannya dicipta. Kak Alex kasih contoh ya. Saya pegang apa ini?
Mic ya. Gunanya apa? Mengeraskan suara. Tahu dari mana? Itu gitu ya. Kalau kau orang kampung, kau nggak pernah lihat mic sebelumnya. Maka waktu kau lihat apa itu, oh nggak tahu ya. Ini mungkin buat gatal. Hah, buat gatal? Iya, kalau gatal. Sekarang saya nanya, mic mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Allah ciptakan manusia supaya manusia memuliakan Dia. Tetapi manusia di dalam keinginannya ingin menjadi Allah. Manusia jatuh, tidak mencapai tujuan Allah mencipta. Karena itu perhatikan, konsekuensi pemberontakan. Manusia jatuh dalam dosa, terpisah dengan Allah, terpisah dengan sesama, terpisah bahkan dengan diri sendiri dan alam. Ngeri sekali. Perhatikan kalimat ini. Waktu bicara remaja, banyak remaja cari-cari cinta yang salah. Kalian sudah lihat mini drama tadi? Ada yang pernah ngalamin begitu? Teman-teman, di mana kau cari cinta? Kalau mic ini dicipta, berarti ada penciptanya. Berarti mic ini tujuannya dari mana? Dari penciptanya. Kalau kau mau tahu hidupmu, kau mau tahu untuk apa kau dicipta, kau mau hidup dalam kasih, tanya sama penciptamu. Tuhan, kenapa kau ciptakan aku ya? Apa kurang mainan di dunia? Nggak ada kerjaan Tuhan, bikin Alex. Nah gitu. Tidak ya? Tuhan pasti punya rencana. Kenapa kita ngalamin dunia yang sudah jatuh dalam dosa? Perhatikan teman-teman. Seringkali remaja pun mencari cinta dari tempat yang salah. Orang tua sudah jatuh dalam dosa. Bapak ibu guru sudah jatuh dalam dosa. Remaja sudah jatuh dalam dosa. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Tidak heran. Banyak teladan-teladan cinta yang salah. Beberapa anak datang sama saya. Dan beberapa kali dalam pelayanan saya ketemu. Dia bilang begini, Kak Alex, boleh nggak saya tidak berdoa Bapa kami? Saya tanya, kenapa dek? Saya susah doa Bapa kami. Bapakku jahat. Jadi setiap kali dia doa Bapa kami, terbayang bapaknya. Bapa kami yang di surga, aduh langsung dia bayangkan. Inilah bapakku yang lempari mamaku. Rumah kami kayak planet bang, ada piring terbang. Ada sapu melayang. Jadi dia datang sama saya bingung juga awalnya kan. Karena dia bilang, boleh gak saya berdoa? Saya ganti, yang saya punya konsep yang baik itu cuma mama. Boleh gak saya berdoa mama kami yang di surga? Gimana saya menjawab ya? Kak Alex bilang apa? Tidak. Tidak boleh. Tetap berdoa Bapa kami yang di surga. Kenapa? Supaya kau tahu, meskipun papamu di dunia tidak sempurna, kau punya Bapa di surga yang mengasihimu senantiasa. Amin. Jadi adik-adikku, saya mau kasih tahu begini. Orang tua pun bisa toksik kalau dia tidak kenal Tuhan. Sedih memang ya. Bapak ibu guru, mungkin ada yang menyakiti hatimu, luka juga kadang-kadang kita ya. Dan menariknya begini, siapa yang biasanya melukai kita? Yang dekat apa yang jauh? Yang dekat ya. Siapa yang melukaimu? Bapakmu, mamamu, kakakmu, adikmu. Dosen psikologi saya bilang begini, orang yang jauh itu cenderung sulit menyakiti kita. Bisa juga tapi jarang ya. Coba Kak Alex tanya, siapa yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden, Presiden Amerika? Mungkin kau bilang, aduh bang, jauh banget itu. Yang menyakitimu yang deket ya. Kalau bapak ibu guru mungkin suami, istri, anak, orang tua, menantu, opung. Makanya katanya siapa perempuan paling bahagia di dunia?
Hawa tidak punya mertua. Iya ya. Siapa laki-laki paling bahagia? Adam, nggak punya mertua. Tapi kalau kamu hidup dalam Tuhan, Bapak Ibu guru, adik-adik semua kita bisa mengasihi meskipun mungkin itu orang yang sulit dikasihi. Tetap kita punya pengharapan. Nah, karena itu perhatikan, remaja bertumbuh, berkembang, seringkali mencari kasih di tempat yang salah. Teman-temanku, saya mau kasih tahu, kalau itu tadi adalah ceritamu. Kak Alex cuma mau bilang, itu juga beberapa scene tadi, ceritaku masa remaja. Saya juga pernah remaja ya. Dan kalau lihat abang gitu, ih cepat kali tua dia. Saya dulu kayak kamu loh. Dulu lebat ini. Apa pergumulan-pergumulan remaja? Ya ini. Pergumulan remaja. Nah, tadi kita udah lihat ya. Nilai persahabatan yang gak tulus. Cinta di mana-mana. Hati-hati. Ketika manusia di dalam pemberontakan. Ingat remaja juga. Berontak kepada Tuhan. Siswa juga berontak kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang, Alex, saya ciptakan kau berharga. Kau punya harga diri di dalam aku. Tapi saya rasa Tuhan, it's my life. Jangan kepo Tuhan. Udah, Tuhan urusi yang lain. It's my life. Mulai saya urus hidup saya sendiri. Tapi banyak kali yang terjadi. Saya malah masuk lebih dalam di dalam keterikatan. Apakah hal-hal ini jadi ikatanmu? Dosa itu membelenggu sahabatku. Kamu tahu membelenggu? Kira-kira gambarannya begini ya. Mau keluar gak sanggup. Bukan gak mau. Gak sanggup. Perhatikan Alkitab memberikan gambaran dosa digambarkan seperti seorang tuan yang lagi memperbudak. Makanya kita di dalam dosa disebut hamba dosa. Ada yang diperbudak oleh iri hati, rasa dengki, kemalasan, kemarahan. Dan kalau ini ceritamu, saya cuma mau bilang, itu sebenarnya cerita pemberontakan. Apakah ini membelenggumu, adik-adikku? Ini nanti pasti semua berisik gitu ya. Nggak usah senggol temanmu ya. Coba, anak remaja sebentar tenang dulu ya. Ada yang mulai coba-coba rokok ya. Datang sama abang waktu itu. Saya bilang sama dia, kenapa lagi lah kau coba-coba rokok dek. Dia bilang habis temanku merokok semua bang. Berisik pasti ya. Emangnya kalau nggak ngerokok gimana? Nanti kalau aku nggak merokok nggak dibilang jantan. Hah? Kau ayam ya? Kok takut nggak dibilang jantan? Apakah ini membelenggumu? Atau ada yang bilang, ya nggak membelenggu saya bang, tapi membelenggu keluarga saya. Ada keluarga yang hancur karena minuman keras, ada yang hancur karena judi. Teman-teman, ada hal-hal dalam hidup yang membelenggu kita. Keluarga kita juga bukan keluarga yang sempurna. Mungkin ini yang sedang menjadi belenggumu. Kau hidup dalam kemarahan. Ketika orang tua begitu rupa, bahkan tidak sedikit keluarga Kristen mengalami harus berpisah. Anak besar di dalam kepahitan, mungkin mengalami KDRT. Tapi juga mengalami trauma-trauma secara mental. Jadi Kak Alex cuma mau ingatkan kepada teman-temanku. Kalau ini ceritamu, ini cerita pemberontakan. Ada lagi, di sekolah juga begitu, bully. Enggak kok kak, bukan bully, bercanda. Bercanda. Yang mana kamu? Yang dibully atau yang membuli? Denger ya.
Teman-teman, ada yang datang sama saya bilang itu cuma bercanda kak. Saya bilang gini, kalau bercanda dua-duanya ketawa. Kalau yang satu tidak ketawa, hati-hati. Mungkin kau sudah membuli. Enggak kok kak, saya cuma bilang dia mirip hewan M. Tahe. Sedih banget hidup kita. Bisa begitu? Enggak bisa Yura. Tuhan ciptakan engkau dan saya berharga, kita bukan hewan ya. Ada yang hidup dalam kebohongan. Banyak remaja yang hidup dalam kebohongan, ini membelenggu kehidupanmu. Ini kalau ngomongin ini bisa sampai besok kita, nggak selesai ya. Ada yang dibelenggu sama ini? Asyusha. Adik-adikku, ada hal-hal baik yang mungkin juga membelenggumu. Saya kasih contoh ya, ini sebenarnya selalu tadi terima kasih Pak Pembima sudah ingatkan kita. Ada hal baik tapi dipakai dengan tidak baik itu jadi belenggu. Contohnya ini, benar ya Pak? Ini namanya smartphone tapi banyak yang pakai goblok. Jadi lebih baik kita ganti namanya goblok phone. Apanya smart? Kalau gara-gara itu kau jatuh dalam dosa, itu bukan smart. Jangan ya dek ya. Ngeri ya. Boleh nggak kita pakai HP? Lalu bagaimana kalau itu membatasi kita, membuat kita jatuh dalam dosa? Maka hati-hati. Kuasai HP-mu, jangan kau dikuasai HP. Amin. Maukah adik-adik remaja angkat HP-mu bagi kemuliaan Tuhan. Ini aku mau HP-ku bagi kemuliaan Tuhan. Hati-hati kau password. Ternyata di dalamnya banyak hal-hal yang Alasannya apa? Privacy bang, privacy. Padahal di dalamnya banyak yang seksi. Hati-hati ya. Ini cerita pemberontakan. Ada lagi yang dibelenggu oleh apa? Nih. Siapa tamu yang paling rajin ke rumah kita sekarang? Paket. Ya, kita dibelenggu oleh paket. Boleh nggak belanja? Tapi jangan gila belanja. Beli barang kalau kita butuh. Bukan cuman karena senang. Apalagi yang cewek-cewek gitu ya. Kenapa beli barang itu? Habis lucu bang, lucu. Ya elah. Beli barang bukan karena butuh tapi karena lucu. Nanti habis kau beli. Gila kau. Ini generasi yang sulit membedakan. Mana keinginan, mana? Aduh adik-adikku, saya mau tanya. HP baru itu keinginan atau kebutuhan? Ada yang jujur jawabnya gini ya. HP baru itu apa? Itu adalah kebutuhan yang diinginkan. Ngeri ya. Inilah remaja. Kamu gak ngasilin duit tapi minta bapak mama HP model paling baru. Bapak mama mungkin bisa beli HP baru tapi demi kamu akhirnya memberikan. Itu jadi alat yang dipakai juga untuk jatuh dalam dosa. Hati-hati. Belajar bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Apalagi yang bisa membelenggu kita? Jangan-jangan ini. Siapa penggemar drakor? Aduh,
Boleh nggak nonton drakor? Yang nggak boleh kalau gimana? Begini ya, denger abang ya. Diam dulu, diam dulu. Kalau kamu nonton sebagai hiburan, selingan, oke. Karena kamu pelajar. Kalau kamu pelajar, tugas utamanya belajar. Nonton drakornya sambilan. Tapi kalau karena kau pelajar terus nonton drakor satu malam 15 seri. Besok besok di sekolah kau tidur. Berarti kau sudah kecanduan. Itu kira-kira batasannya. Kalau batasan kecanduan belanja tadi, bisa nggak bedakan keinginan dan kebutuhan? Yang cowok ada yang ikut drakor? Apakah ini? Yang cewek-cewek juga. Ini kah? Yang cowok mungkin bukan ini pergumulanmu, tapi ini pergumulanmu. Boleh nggak main game? Batasannya apa? Kamu pelajar, kerjaan utamanya apa? Main game. Guru lagi menerangkan kau juga main game gitu. Ayo siapa yang begitu bertobat ya? Itu cerita apa? Cerita pemberontakan. Memang ya manusia di dalam dosa begitu memberontak. Goblok kita. Iya benar. Coba bilang dulu sama temanmu. Dosa bikin kita goblok. Bilang dulu 1, 2 ya. Jangan begitu. Kita bukan kau. Jangan cuma ya. Dosa bikin kita, kau juga masuk. Ulang 1, 2 ya. Hati-hati, udah goblok bangga lagi. Ada yang dibelenggu oleh ini? Udah. Nggak pulang kita ini ya. Nah, yang banyak juga terjadi. Tadi kalian lihat di depan. Ini membelenggu banyak orang. Udah. Dosa bikin kita tidak lagi tahu yang mana yang baik, yang mana yang penting, yang mana yang butuh, yang mana yang ingin, yang mana yang tugas utama, yang mana yang bukan tugas utama. Sehingga mengerikan sekali adik-adikku. Di dalam dosa kita mengalami dibelenggu. Mungkin kau bilang, tapi saya nggak dibelenggu kok bang, saya bebas. Betulkah kau bebas? Apa gambaran belenggu? Saya mendapatkan satu ilustrasi yang menarik. Pernah lihat monyet? Jangan lihat temanmu, jangan ya. Pernah lihat monyet? Udah ya, cukup. Yang udah pernah lihat monyet, hayati dalam hati. Nah, perhatikan. Ini cara menangkap monyet di India. Ya. Sudahlah, jangan kau pegang nih kepala temanmu. Bukan monyet dia. Nah, di India memang kalau mimpin siswa ya, bagusan kau jadi pembicara di sini ya. Di India itu teman-teman adalah cara menangkap monyet yang menarik. Jadi dibuatlah kotak kecil, di dalam kotak itu dibuatlah sebuah lingkaran yang masuk tangannya monyet. Di dalamnya ditaruh makanan kesukaan monyet.
Entah pisang atau kacang. Kok tahu? Nah, menariknya begini. Kalau dia masukkan tangannya, dia genggam pisang atau kacang, dia tarik keluar, nggak bisa. Jadi monyet punya pilihan. Pilihannya apa? Dia lepaskan pisang atau kacang, dia bebas. Tapi menariknya, besok paginya justru banyak monyet yang tertangkap dengan damai. Karena apa? Karena dia lagi pegang pisang atau kacang. Maaf, abang gak dapat yang bentuknya kotak ya. Ini monyet canggih nih, pakai HP dia. Lagi nelfon. Dia bebas? Oh, dia rasa dia bebas, tapi dia sedang terikat. Jadi saya mau kasih tahu adik-adikku, mungkin kau rasa kau bebas, tapi tanyakan, apakah itu ceritamu? Itukah cerita yang engkau dan saya sedang tulis sekarang? Itu bukan cerita yang Allah mau, itu cerita pemberontakan, dan Alkitab mengatakan kalimat yang sangat-sangat mengingatkan kita. Upah dosa ialah maut. Ngeri sekali ya kalau cerita kita akhirnya begini teman-teman. Kenapa maut? Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana supaya tidak binasa? Inilah cerita the greatest love. Di tengah-tengah pemberontakanmu, di tengah-tengah pemberontakanku, Allah menunjukkan kasih yang terbesar. Yesus datang bagi kita. Supaya apa? Dia bebaskan kita dari dosa. Apa yang Yesus lakukan? Mari teman-teman kita baca Galatia 5 ayat 1. 1, 2, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kak Alex coba perhatikan, renungkan the greatest love. Apa yang ada di dalam the greatest love? Allah memberikan the greatest gift. Hadiah yang paling besar. Allah memberikan Yesus sebagai pemberian terbesar bagi kita. Untuk apa? Supaya kita mengalami keselamatan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Allah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dan membebaskan manusia dari dosa. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Karena itulah tadi saya bilang ya, ini lambangnya. Saya mau kita pulang kita mengerti love. Love yang Allah berikan bagi kita. Kenapa Kristen memilih simbol salib? Karena di salib itu dua hal yang nyata. Betapa mengerikan dosamu dan dosaku. Tetapi di salib itu juga nyata kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang tidak terukur. Pernah lihat gambar-gambar ini? Apakah ini cuma gambar penderitaan biasa dari sebuah film bagimu? Ataukah engkau bisa memahami seperti yang kita lihat? Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Supaya engkau tidak hidup dalam kisah pemberontakan. Yesus bayar harga yang sangat mahal. Stop hidup dalam pemberontakan. Berhenti hidup bagi dunia. Berhenti hidup bagi dosa. Tuhan kasih anaknya bagi kita. Pendeta Billy Graham mengatakan kalimat ini. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung, berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. This is the greatest love. Tapi tidak ditunjukkan di dalam romantisme. No. Ditunjukkan dalam komitmen kasih di kayu salib. You know what is love? Kalimat pendeta John Stott saya selalu kutip dalam KKR karena ini sangat indah. Sulit kita terjemahkan karena ada keindahan bahasa Inggrisnya ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, ya. If we are looking for a definition of love,
Ini kalau jadi status like this ya. You're looking for a definition of love? Tidak ada di dalam kamus. Lihat Kalvari. Lihat karya salib Kristus. Karya salib yang membebaskan engkau dan saya. Sekarang kalau kita foto begitu dibilang love, semua bagaimana? Bentar ya bang. Gitu ya. Gitu, ini love. Ini love? No, my friend. This is not love, but this is love. Makanya gerakannya kan bukan gitu ya. Bukan gitu ya. The greatest love. Pulang bawa ini. Ada satu pribadi yang supaya engkau dan saya berhenti menulis cerita pemberontakan terus menerus. Dia berikan hidupnya supaya engkau dan saya mengalami kasih. Luar biasa teman-temanku. Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan dan salib memberikan tujuan baru bagi kita. Apalagi hal yang indah, ada greatest salvation. Kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan sesudah itu Tuhan tidak cuma tebus kita. Kita dikasih the greatest privilege. Kurang D di situ ya. Allah mengangkat kita jadi anaknya. Setiap kita yang percaya kita menjadi anak-anak Allah. Indah ya ceritanya Allah. Cerita yang membawa engkau dan saya hidup jadi anak Allah. Kalau hidup jadi anak Allah kita harus mirip siapa? Ya. Yakin ya, tadi udah yakin hidup menurut Allah ya. Makin Allahkah kamu? Makin mirip Yesuskah hidupmu? Coba Kak Alex tanya, ada gak ya papa mamamu, ada gak orang tua yang pingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada gitu? Waktu kau pulang KKR bapakmu bilang, ih nak bapak bangga sekali lihat hidungmu nak. Makin mirip om di seberang jalan gitu. Orang tua yang normal ingin anaknya mirip. Nah mirip dia ya. Saya ingat peristiwa waktu saya besuk teman melahirkan. Ini suami istri teman kelompok kecil dari kampus bersama. Lalu kemudian pas melahirkan anak pertama. Mereka yang menikah dari kami pertama kali. Jadi begitu kami datang, paslah anak pertama habis menyusu. Wih anak pertama habis menyusu lalu kemudian mamanya pamer sama kami ya. Lex lihat anakku. Kami lihatlah anaknya gitu ya masih merem begitu ya pas habis menyusu. Wah terus mamanya bilang gini. Hidungnya kan hidungku ya Lex. Jidatnya jidat bapaknya. Tiba-tiba bapaknya marah. Mama hidungnya yang hidung papa. Jidatnya yang jidat mama. Lalu berantem orang itu. Hidung jidat begitu ya. Tapi disitulah pertama kali saya mengerti. Orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Ini anakku. Fotokopi kan? Mirip kami kan? Kira-kira Allah mau kita mirip siapa? Jangan cuma nyanyi. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Kalau nggak mirip kau sama Allah ya. Nanti kalau dari surga juga Allah lihat. Kayaknya kok anakku kok nggak kayak gitu ya? Kok beda? Makanya yang tadi langsung bilang, oh iya maaf ini anak setan. Ngeri kali ya kalau gitu ya. Anak setan hidup dalam pemberontakan. Anak Allah hidup jadi anak Allah. Itulah keindahannya. Dan ingat teman-temanku. Cerita terakhir apa? The greatest restoration. Pada akhirnya Allah akan memulihkan segala sesuatu. Kita masih menunggu cerita terakhir itu. Mau Tuhan Yesus datang kedua kali? Belum menikah kak gitu. Kamu yang setiap minggu doa. Datanglah kerajaanmu. Serius minta kerajaan Allah datang. Ya, itulah pemulihan segala sesuatu. Kitab Wahyu diakhiri dengan Allah akan datang kedua kali. Memulihkan segala sesuatu. Sambil menunggu kedatangannya. Kamu dan saya sekarang hidup dalam cerita apa? Cerita kasih Allah yang besar. Maka
ada pemulihan nantinya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian di masa depan. Lalu bagaimana kita sekarang? Kita dipulihkan dalam kasih kepada Allah. Stop hidup dalam dosa. Mulailah hidup bagi Allah. Bagaimana kalau aku masih disakiti? Pulang dari KKR ini. Masih itu gak mamamu di rumah? Masih. Ada yang begitu pulang dari KKR ini, begitu pulang mama kita berubah. Bapak kita jadi lain. Bapak ibu guru kita berubah. Kamu yang lagi bilang, saya tidak dapat kasih di rumah ini. Kalau kau hidup dalam kasih Allah, pulang dari sini. Bapakmu masih sama, mamamu masih sama, abangmu masih sama, kakakmu masih sama, adikmu masih sama, opungmu masih sama. Mungkin mereka tidak mengasihimu, tapi kau pulang dengan semangat yang baru. Aku sekarang yang mau belajar mengasihi mereka. Bisa? Bisa kalau kau punya kasih Allah. Banyak orang cari kasih di tempat yang salah. Tapi kalau engkau alami kasih Allah, kau akan membawa kasih itu. Mari kita baca sama-sama kalimat-kalimat ini ya, sebagai penutup khotbah ini. 1, 2 ya. Bukan hanya menuntut untuk dikasihi oleh orang lain, tapi belajar untuk mengasihi sesama. Itu yang saya harapkan. Pulang, mungkin belum langsung terjadi perubahan, tapi engkau sudah berubah. Jadilah pribadi yang bukan hanya menuntut dikasihi, tapi belajar mengasihi. Yang kedua, 1, 2 ya. Belajar untuk mengasihi orang tua, saudara, guru, teman, sahabat. Belajar untuk menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama. Abang tulis di sini belajar ya. Kenapa? Karena kita belum sempurna. Kita dalam proses. Terakhir, belajar untuk menerapkan dan membagikan kasih Allah dalam hidup sehari-hari. Jadi teman-temanku sekalian, kasih Allah membuat kita boleh jadi agen-agen perubahan. Pulang ketika engkau sudah hidup dalam the greatest love story. Kau akan dipakai Allah. Kesimpulan khotbah hari ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Masih ingat tadi kita mulai dari awal lagi ya. Kalau saya tanya apakah cerita Allah the greatest creation, the greatest rebellion, the greatest love, dan terakhir the greatest restoration. Kalau orang juga tanya sama kau, apa sih Alkitabmu itu orang Kristen? Jawabnya apa? Kau mau tahu Alkitabku? Duduk kau ya. The greatest gitu ya. Kita mulai bisa jelaskan karena itu kan semua cerita Alkitab ya. Ayo adik-adikku kita bangkit berdiri. Kita sama-sama buat gerakannya ya. Supaya kita ingat khotbah hari ini, kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan untuk engkau dan saya. Teman-temanku, apakah cerita Allah the greatest? The greatest? The greatest? Amin, silakan duduk. Maka ingat, abang ingin tutup dengan beberapa kalimat ini ya. Undangan Allah, kasih terbesar ini mengundang kita masuk dalam kisahnya Allah. Tuhan sebenarnya lagi mau bicara begini sama kita semua. Stop menulis ceritamu sendiri. Ceritamu yang hanya cerita pemberontakan. Stop menulis cerita itu. Buka hati untuk boleh mengalami kasih Allah. Cerita kita sendiri, cerita penuh kesedihan, penuh kegagalan, penuh kepahitan, penuh kekecewaan. But now, let God write your story. Maka Bapak Ibu Guru, adik-adik sekalian, you can trust God to write your story. Kisah apa yang Tuhan mau tuliskan dalam hidupmu? Bukan kisah yang terus hidup di dalam pemberontakan.
tapi kisah yang mulai mengasihi dan membagikan kasih. God is writing your love story and it's beautiful. Teman-teman, Kak Alex coba bergumul dengan kalimat ini. Waktu saya dapat kalimat ini, saya bilang, Tuhan, benarkah Engkau sedang menuliskan kisah yang indah? Belum banyak perubahan aku lihat. Keluargaku masih sama, keluarga yang tidak sempurna. Temanku masih teman-teman yang kadang toksik. Tapi Tuhan mau bilang, no, I will write a new story, start with you. God is writing your love story and it's beautiful. Maka respon kita apa? Izinkan Tuhan menulis kisahmu. God is still writing your story. Siapa yang hari ini di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, di sini saya mau stop tulis cerita saya yang hanya berisi pemberontakan. Saya mau buka hati saya terima Yesus. Mengizinkan Dia memegang pena utama dalam hidupku, menuliskan kisah kasih. Saya mau percaya cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Apa arti percaya? Orang yang percaya itu gambarannya seperti ini, yang menyerahkan dirinya kepada Bapanya. Stop mengandalkan hidupmu, stop hidup di dalam keinginanmu. Percayalah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mau kita bertobat. Buka hati, terima Yesus, percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat, dan alami pertobatan. Bertobat berarti meninggalkan hidup yang lama, mengenakan hidup yang baru. Tuhan sungguh mau kita berubah. Gambar ini sebelah kiri, pertama kali saya merenungkan gambar ini, saya ingat, apakah saya masih jadi sutradara hidup saya? It's my life. Tapi no, let God direct your story and it will be a love story from God for you, to others, to the world. Mari adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu guru sekalian, kita ambil respon ini di hadapan Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba menyerahkan semua kami di ruangan ini. Kami yang berkata kami mau mencintai Tuhan. Itu hanya mungkin karena Tuhan yang sudah mencintai kami dengan kasih yang kekal dari Kalvari. Supaya kami berhenti menulis kisah-kisah sedih, mengecewakan, kisah-kisah pemberontakan. Tapi kami mulai menikmati Tuhan menulis kisah hidup kami. Kisah kasih, kisah perubahan, kisah bukan menuntut dikasihi tetapi belajar mengasihi. Karena itu hamba menyerahkan adik-adikku yang siang ini buka hati terima Yesus. Tuhan, peganglah mereka milikmu, hidup mereka bagi kemuliaan. Yang pertama kali buka hati terima Yesus, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam kasih kepada Allah dan juga sesama. Hamba berdoa bagi adik-adikku yang hari ini boleh dibaharui sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sudah mengecap kasih-Mu, bahkan mungkin sudah melayani-Mu, bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu mereka jatuh lagi dalam hidup yang lama. Hari ini Tuhan panggil kami kembali dan dibaharui. Supaya kami tidak hidup bagi dunia. Kami tidak mengulangi kisah pemberontakan. Tapi kami membangun kisah kasih di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, baharui kami sekali lagi. Terima kasih. Tolong kami terus bertumbuh melalui setiap wadah yang Tuhan siapkan. Baik yang ada di gereja lokal kami masing-masing. Kami punya kebaktian, persekutuan remaja pemuda. Yang ada di sekolah kami ada rokris, ibadah-ibadah yang dibuat. Bahkan di kota ini juga ada persekutuan siswa Kristen
student fellowship yang bisa menolong kami bertumbuh. Tuhan tolong agar hidup kami, masa muda kami menjadi masa muda yang kami persembahkan bagi Allah. Satu kali kami boleh hidup hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu keterikatan kami masing-masing. Tapi kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang besar itu telah membebaskan kami, telah memerdekakan kami, memberikan kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah masa muda kami menjadi masa muda yang kami katakan seperti pujian kami, yang terutama di dalam hidup ini hanya meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami luar biasa, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Silakan duduk.